Ribuan pasukan Brigade Artileri Ukraina bergerak ke situs nuklir Rusia. Да, в Великобритании ядерная держава, в обязанности премьер-министра входит возможное применение, и я сделаю это. Ну, это не дословно, да, но близко к тексту. Я к этому готов. Ну как, понимаете, и никто ведь никак не отреагировал. Ну, допустим, она ляпнула там, девушка как немножко не в себе. Ну как можно такие вещи говорить публично? Сказала. Ну, поправили бы ее. Но в Вашингтоне... В населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. На данных объектах киевским режимом были развернуты пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных... Komando Angkatan Bersenjata Ukraina ZSU dikabarkan telah memberi instruksi pemindahan pasukan Brigade Artileri ke Republik Zaporizhia. Sejumlah senjata berat juga dipindahkan ke wilayah yang berada dekat pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Energodar. Informasi pergerakan ribuan personel Brigade Artileri Militer Ukraina diungkap oleh mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporizhia Volodymyr Rogov pada 16 November 2022. Disebut Rogov, dua brigade artileri Ukraina akan digerakkan menuju kota Orikhiv dan Huliaipole. Di kota tersebut, militer Ukraina akan menempatkan sejumlah senjata berat termasuk meriam kaliber 155 mm M777 buatan Amerika Serikat. Sampai sekarang dua brigade sedang dikerahkan kembali. Area prioritas unit untuk bergerak adalah Orikhiv. Ujar Rogov dikutip dari kantor berita Rusia TASS. Awalnya itu adalah area Orikhiv dan Huliaipole, tetapi saat ini hanya Orikhiv di mana M777 dan banyak artileri lainnya. Kendaraan lapis baja dan personel sedang dipindahkan, katanya. Lebih lanjut, Rogov mengatakan ada alasan kuat bagi pasukan militer Rusia dan sekutunya untuk melancarkan serangan balasan, dengan catatan Brigade Artileri Ukraina menyerang pasukan Rusia lebih dulu. Pasukan Ukraina juga telah memberikan sinyal pergerakan dengan meledakkan sebuah jembatan di wilayah Chernihivka yang berada sangat dekat dengan garis depan pertempuran. Rogov menganggap tindakan itu menunjukkan jika militer Ukraina gentar dengan pasukan Rusia. Tetapi kami menunggu mereka, sebagian tanda tidak langsung bahwa musuh mengetahui hal itu. Pasukan Ukraina hari ini meledakkan sebuah jembatan di daerah Chernigovka. Pasukan Ukraina hari ini meledakkan sebuah jembatan di daerah Chernigovka, ujar Rogov melanjutkan. Aksi barbar pasukan Ukraina tembaki delegasi PBB di situs nuklir Rusia. Pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina ZSU kembali melancarkan serangan beresiko tinggi ke pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Energodar, Zaporizhia, Kamis 3 November 2022. Ke pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Energodar, Zaporizhia. Serangan militer Ukraina terjadi saat delegasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB dari Badan Energi Atom Internasional IAEA melakukan kunjungan ke situs nuklir terbesar di Ukraina itu. Informasi aksi berbahaya militer Ukraina di PLTN Energodar dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal Keamanan Rusia, Jenderal Nikolai Petrusev. Perwira tinggi intelijen Rusia ini menyebut tindakan Ukraina bisa menyebabkan bencana besar dan bahkan berani menunjukkan arogansi di depan delegasi IAEA. Pasukan neonazi Ukraina terus menembaki PLTN Zaporizhia dari senjata barat yang dapat menyebabkan bencana global. Ujar Petrusev dikutip dari kantor berita Rusia TASS. Sayangnya kunjungan delegasi IAEA ke stasiun tersebut tidak mengarah pada penghentian serangan terhadap PLTN Zaporizhia dan kecaman rezim Kiev oleh komunikasi internasional, ucapnya. PLTN Energodar adalah salah satu instalasi vital Ukraina yang sudah dikuasai pasukan militer Rusia. Zaporizhia adalah salah satu dari 4 wilayah selain Donetsk
Luhansk dan Kherson yang memilih lepas dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina ZSU dikabarkan telah memberi instruksi pemindahan pasukan Brigade Artileri ke Republik Zaporizhia. Sejumlah senjata berat juga dipindahkan ke wilayah yang berada dekat pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Energodar. Informasi pergerakan ribuan personel Brigade Artileri Militer Ukraina diungkap oleh mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporizhia Volodymyr Rogov pada 16 November 2022. Disebut Rogov, 2 brigade artileri Ukraina akan digerakkan menuju kota Orikhiv dan Huliaipole. Di kota tersebut, militer Ukraina akan menempatkan sejumlah senjata berat termasuk meriam kaliber 155 mm M777 buatan Amerika Serikat. Sampai sekarang 2 brigade sedang dikerahkan kembali. Area prioritas unit untuk bergerak adalah Orekov. Ujar Rogov dikutip dari kantor berita Rusia TASS. Awalnya itu adalah area Orikhiv dan Huliaipole, tetapi saat ini hanya Orikhiv di mana M777 dan banyak artileri lainnya. Kendaraan lapis baja dan personel sedang dipindahkan, katanya. Lebih lanjut, Rogov mengatakan ada alasan kuat bagi pasukan militer Rusia dan sekutunya untuk melancarkan serangan balasan. Dengan catatan Brigade Artileri Ukraina menyerang pasukan Rusia lebih dulu. Pasukan Ukraina juga telah memberikan sinyal pergerakan dengan meledakkan sebuah jembatan di wilayah Chernihivka yang berada sangat dekat dengan garis depan pertempuran. Rogov menganggap tindakan itu menunjukkan jika militer Ukraina gentar dengan pasukan Rusia. Tetapi kami menunggu mereka, sebagian tanda tidak langsung bahwa musuh mengetahui hal itu. Pasukan Ukraina hari ini meledakkan sebuah jembatan di daerah Chernigovka. Ujar Rogov melanjutkan. Aksi barbar pasukan Ukraina tembaki delegasi PBB di situs nuklir Rusia. Pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina ZSU kembali melancarkan serangan beresiko tinggi ke pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Energodar, Zaporizhia, Kamis 3 November 2022. Serangan militer Ukraina terjadi saat delegasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB dari Badan Energi Atom Internasional IAEA melakukan kunjungan ke situs nuklir terbesar di Ukraina itu. Informasi aksi berbahaya militer Ukraina di PLTN Energodar dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal Keamanan Rusia, Jenderal Nikolai Petrusev. Perwira tinggi intelijen Rusia ini menyebut tindakan Ukraina bisa menyebabkan bencana besar dan bahkan berani menunjukkan